Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rika. Aku merupakan mahasiswa dari Institut Desain dan Bisnis Bali di Desain Komunikasi Visual. Nah, hari ini aku mau mempresentasikan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu diksi. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, jadi di sini aku udah ada materinya di PPT. Jadi mari kita mulai. Di sini aku punya beberapa materi yang ada di dalam diksi. Itu ada 4. Yang pertama ada makna denotatif dan konotatif. Yang kedua itu adalah makna umum dan khusus. Yang ketiga itu ada sinonim. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada kata ilmiah dan kata populer. Sebelum kita memulai dari keseluruh 4 materi ini, ada baiknya kita tahu apa itu diksi. Jadi, diksi itu merupakan pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, diksi yang baik dan tepat dapat membantu menyampaikan gagasan sesuai dengan konteksnya. Jadi kita di sini sudah tahu ya diksi itu seperti apa. Jadi diksi itu merupakan suatu pemilihan kata yang tepat yang dimana itu untuk mengungkapkan secara jelas maksud atau konteks kita kepada pembaca baik itu secara lisan maupun tulisan. Mari kita lanjut. Selanjutnya adalah materi denotatif dan konotatif. Kita mulai dari denotatifnya dulu nih. Nah, makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dan apa adanya. Sedangkan konotatif itu merupakan makna kiasan atau bukan kata sebenarnya. Kita kasih contoh dulu nih. Ada kamar kecil. Nah, kamar kecil ini kalau didenotatifkan atau di makna sebenarnya yang kita tahu itu ya kamar yang berukuran kecil gitu ya. Tapi di makna kiasan atau di makna konotatif, kamar kecil itu bisa diartikan sebagai jamban ataupun toilet. Kita next. Selanjutnya adalah makna umum dan khusus. Nah, di makna umum ini merupakan kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas dan tidak spesifik. Sedangkan di sini aku ada makna khusus. Makna khusus itu adalah kata yang acuannya itu lebih sempit, lebih khusus, dan terbatas pada konteks tertentu. Kita lanjutkan materinya. Di sini ada sinonim. Dan aku tahu beberapa dari kita udah tahu sinonim itu apa. Jadi aku jelasin aja secara singkat. Nah, sinonim itu merupakan kata lain dari suatu kata yang memiliki makna yang mirip atau sama. Di sini aku ada satu contohnya. Misalnya kata hewan. Nah, kata hewan ini sinonimnya adalah binatang. Karena hewan dan binatang itu kan sama ya. Jadi katanya itu mirip atau maknanya itu sama. Selanjutnya itu ada kata ilmiah dan populer. Kata ilmiah itu merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau di sini ada kata populer itu adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Di sini aku udah ngasih kalian 4 materinya. Dari denotatif konotatif, ada sinonim, ada kata umum kata khusus, ada kata ilmiah dan populer. Kalau kita belajar tentang materinya aja itu kayaknya kurang. Maka dari itu aku akan ngasih kalian tentang contoh-contohnya walaupun cuma sedikit. Di sini ada contoh makna konotatif. Di sini aku ada sekitar 5. Kalau kita baca ya secara sekilas. Buah bibir, buah tangan, tangan kanan, kambing hitam, ataupun gulung tikar. Dari kata-kata ini kan merupakan kata-kata kiasan yang pasti banget kita sering dengar ya di sehari-hari kita. Tapi kita kadang mungkin ada beberapa yang kayak nggak tahu ini kata arti aslinya atau yang sebenarnya itu seperti apa atau denotatifnya itu seperti apa. Kalau konotatifnya seperti ini. Kita next. Nah, berikut adalah kata atau makna denotatifnya dari konotatif atau kiasan dari kelima contoh berikut. Pertama ada buah bibir. Nah, buah bibir itu diartikan sebagai bahan pembicaraan. Sedangkan buah tangan itu diartikan sebagai oleh-oleh atau souvenir.
Sedangkan tangan kanan itu adalah orang kepercayaan. Kambing hitam merupakan orang yang dituduh sebagai penyebab suatu bencana, peristiwa, atau peristiwa ya. Yang terakhir adalah gulung tikar. Gulung tikar itu artinya bangkrut. Kita next contoh lainnya ada contoh kata ilmiah dan populer. Di sini aku ada 2. Di sebelah kiriku ini adalah kata ilmiahnya, sedangkan yang di sebelah kanan itu kata populer atau yang biasa sering dipakai masyarakat gitu ya. Yang di umumnya sering dipakai lah. Nah, kalau kata ilmiah ada analogi, kalau populernya itu adalah kiasan. Kalau final, kata populernya itu adalah akhir. Sedangkan diskriminasi, kata populernya itu adalah perbedaan perlakuan. Selanjutnya ada kata ilmiah prediksi. Dan populernya itu adalah ramalan. Ada kontradiksi, itu populernya pertentangan. Ada anarki, populer itu adalah kekacauan, sedangkan ada biodata juga. Biodata itu populernya adalah biografi singkat. Yang terakhir ada bibliografi atau daftar pustaka. Selanjutnya, ini aku ada kata umum dan khusus. Ini ada 4. Sebelah kiri adalah kata umum, sedangkan sebelah kanannya itu adalah kata khusus ya. Kalau kata umumnya kendaraan, itu ada banyak, tapi di sini aku kasih contohnya semuanya 2 dulu ya. Ada sedan dan motor trail. Kalau untuk penyakit itu ada diabetes dan kanker. Kalau bunga, kata khususnya kita khususkan sebagai mawar, tulip, anggrek, itu bisa juga ya. Kalau hewan itu ada khususnya kucing, beruang, kerbau, mungkin kambing, dan lain sebagainya. Oke, dari seluruh materinya dan contoh-contoh yang sudah aku berikan, kita bisa tarik kesimpulan nih. Nah, di sini ada kesimpulan. Kita bisa simpulkan diksi itu merupakan ketepatan pemilihan kata yang dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Jadi, ini semua merupakan materi-materi yang bisa aku jelaskan atau presentasikan kepada kalian semua penonton. Jadi aku harap dari materi ini sangat membantu untuk kalian untuk memahami tentang materi diksi di pelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Selain dari kalian mempelajarinya, aku harap bisa dipahami juga ya dari penjelasan aku, dari cara aku mempresentasikannya. Selain dari itu, aku berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Aku sangat mengapresiasinya. Sebagai akhir dari video ini, aku akan menutupnya dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.